Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Gimana perasaannya yang mau supervisi? Deg-degan, semangat. Iya, wajar biasa itu mah. Santai, di bawah santai aja, Bu. Terus sebelum supervisi Ibu udah mempersiapkan apa nih? Untuk perangkat pembelajarannya sudah dipersiapkan, kemudian media ajar yang akan digunakan juga sudah dipersiapkan, dan peralatan lainnya sih. Alat dan bahan. Oke, coba saya mau cek dulu ya Bu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan Ibu bawa apa? Jadi pembelajaran hari ini itu saya berharap siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengulangan aljabar. Aljabar berarti ya. Oke. Terus area yang akan Ibu kembangkan? Jadi kemampuan siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau problem solvingnya gitu Pak. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Siap. Berarti berhubungan dengan aljabar itu tadi ya, Iya. dengan diferensiasi. Terus ada strategi yang mau dipakai nanti? Nah ya kan tadi saya sudah menyebutkan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi ini saya mau coba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan tekniknya yang kita sebut sebagai dua bertamu dan dua yang berkunjung, dua bertamu dan dua yang diam di depan. Di tempat. Oke. Sudah saya catat semuanya. Berarti kita bisa langsung aja berarti Bu ya, langsung masuk ke kelas. Jadi nanti saya akan duduk di belakang mengobservasi Ibu, nanti kita akan diskusi lagi setelah kelas. Oke. Mau masuk kelas apa sekarang? Saya nanti ini kelas 7D Pak. 7D. Ya, siap. Mari. Kembali lagi kita Bu Rizka. Gimana tadi pembelajarannya? Menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Alhamdulillah sudah bebas berarti ya, enak nih jadinya pembelajarannya sudah selesai. Lalu berarti kita setelah ada supervisi seperti biasa ya pasti harus ada refleksi dulu gitu. Berarti kita akan melakukan refleksi dulu nih Bu Rizka. Nah kalau Bu Rizka ada nggak harapan Bu Rizka setelah kita melakukan refleksi ini mau apa? Harapannya Bu Rizka? Oke, saya berharap setelah saya dan Bapak merefleksikan apa yang tadi sudah saya lakukan di kelas, saya bisa menemukan nih Pak, apa yang sudah baik dari diri saya, apa yang perlu saya kembangkan lagi, dan saya juga bisa memunculkan ide-ide atau rencana untuk pembelajaran ke depannya, seperti itu. Oke, berarti nanti Bu Rizka tuh berharap Bu Rizka bisa tahu ya apa yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Bu Rizka lakukan, terus ada hal apa yang harus ditingkatkan, lalu nanti ide apa yang bisa digunakan untuk kedepannya nanti ya, pembelajaran kedepannya. Oke, baik. Mungkin saya akan coba gali nih Bu Rizka. Kira-kira menurut Bu Rizka hal menarik apa yang tadi Bu Rizka temukan ketika pembelajaran? Jadi tadi pada saat pembelajaran di kelas, saya jadi, kan tadi bentuknya kelompok ya Pak ya? Kelompoknya kan sudah saya bagi berdasarkan kesiapan belajar anak, itu dari hasil ulangan mereka di materi yang sebelumnya. Jadi saya melihat dari satu kelompok, di mana ini adalah kelompok yang memang kemampuannya paling tinggi, tertinggi. Jadi terdapat beberapa siswa yang memiliki potensi untuk menjadi tutor sebaya bagi temannya Pak. Berarti ada potensi siswa yang bisa dijadikan sebagai tutor sebaya? Iya, itu saya temukan pada saat pembelajaran tadi. Terus Bu Rizka ada nggak rencana untuk mengembangkan anak ini nih, anak yang sudah baik, yang bisa dijadikan tutor sebaya, untuk kedepannya ada rencana untuk mengembangkannya seperti apa? Iya, jadi setelah saya tahu, oh jadi anak ini punya potensi nih buat jadi tutor sebaya,
saya mencoba untuk membuat modul ajar di mana nanti akan saya masukkan strategi pembelajaran atau teknik pembelajaran lainnya dengan anak tersebut tetap menjadi tutor sebaya, tapi saya akan memvariasikan. Jadi maksud memvariasikan adalah yang tadinya misalkan si A tutor sebaya untuk kelompok tengah yang kelompok pertama. Nah, berikutnya untuk pembelajaran berikutnya nanti akan saya rolling. Jadi rotasi ya. Rotasi, jadi dia bisa bertemu dengan temannya yang lain dengan kemampuannya juga pasti berbeda. Jadi dia akan menghadapi sesuatu yang berbeda lagi. Siap, benar-benar. Berarti Bu Rizka akan melakukan rotasi, siswa yang sudah bisa ini mendapatkan siswa yang berbeda lagi nanti gitu ya. Berarti pengalaman buat siswanya juga nih berarti nih ya. Iya, pengalaman yang bagus juga nih buat siswa. Bagus berarti. Lalu hal apa nih Bu Rizka yang menurut Bu Rizka itu yang harus ditingkatkan pada saat pembelajaran tadi? Ya, saya merasa ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah manajemen waktunya saya sih Pak sebenarnya. Kenapa itu Bu Rizka? Ya, jadi sepertinya untuk pembelajaran tadi memakan banyak waktu. Tadi kan agak lebih ya Pak ya dari waktu yang direncanakan. Jadi saya mau meningkatkan supaya setiap kegiatannya itu lebih efektif gitu Pak. Jadi dimulai dari pendahuluannya, kemudian kegiatan intinya, sampai dengan mereka bisa mempresentasikan hasil kerja mereka, sampai dan kegiatan penutupnya itu saya akan membuat bagian-bagian waktunya menjadi lebih efektifnya lagi. Apakah Bu Rizka akan memotong salah satu bagian tersebut waktunya ataukah seperti apa mengefektifkan? Sebentar, saya pikirkan. Kalau untuk membuat waktunya lebih efektif ya Pak, tadi saya melihatnya itu yang kurangnya adalah pada saat saya penyampaian materi. Jadi terlalu lama di penyampaian materinya. Lalu nanti mungkin akan dipersingkat? Ya, mungkin bukan dipersingkat, tapi saya mungkin akan mencoba untuk memberikan materi anak yang akan dipelajarinya itu adalah sehari sebelum mereka masuk ke dalam kelas. Berarti anak sudah dikasih kayak kisi-kisi nih ya, pembelajaran berikutnya mau belajar apa nih? Mereka biar bisa nyari dulu jadinya ya, nggak buta-buta banget gitu. Jadi bisa memanfaatkan waktu yang harusnya tadi untuk mempelajari materi bisa dipergunakan buat memaksimalkan pada saat proses diskusi atau pada saat proses presentasi. Baik, itu bagus sekali itu Bu Rizka. Berarti nanti Bu Rizka akan memberikan materi di hari sebelumnya, jadi mereka juga bisa belajar juga di rumah. Jadi mereka nggak main handphone mulu, jadi bisa dimanfaatkan untuk ketika pembelajaran nanti, jadi menghemat waktu. Baik. Lalu ada nggak hal yang tidak terduga yang kayaknya Bu Rizka tidak merencanakannya, ternyata kejadian loh ada hal ini gitu, ada hal yang tak terduga yang Ibu Rizka alami nggak? Ya, tadi yang nggak saya sangka ternyata pada saat presentasi saking antusiasnya anak-anak, jadi nggak semua kelompok bisa melakukan presentasi ya, jadi hanya beberapa kelompok yang bisa melakukan presentasi karena keterbatasan waktu tadi gitu. Jadi itu di luar rencana gitu. Jadi keterbatasan waktunya itu ya, tidak semua kelompok. Kalau tidak semua kelompok begitu, apakah tidak akan menjadi masalah? Maksudnya Bu Rizka akan tetap membiarkan mereka untuk tampil di pertemuan berikutnya atau seperti apa? Karena materi untuk pertemuan berikutnya kan sudah berganti ya Pak ya. Jadi mungkin solusinya saya akan meminta tadi kelompok yang belum tampil membuat video. Jadi mereka membuat video rekaman pada saat mereka presentasi gitu. Jadi saya bisa menilai videonya saja. Jadi mereka pun tidak seperti diacuhkan berarti Bu ya. Mereka seperti tetap ada apresiasi untuk mereka seperti itu ya. Baik. Berarti kalau yang saya simpulkan, berarti apa yang Ibu lakukan ini sudah baik nih, berarti ini sudah sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan gitu. Lalu Ibu ada nggak untuk rencana ke depan untuk pembelajaran yang berikutnya, mau menggunakan metode apa atau mau menggunakan strategi seperti apa?
untuk rencana kedepannya saya akan mencoba menggunakan strateginya tetap sama Pak. Saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi juga, tapi hanya menggunakan teknik yang berbeda. Mungkin kalau yang tadi saya sudah gunakan adalah yang tentang 2 bertamu dan 2 yang tinggal, saya bisa mencoba menggunakan teknik jigsaw. Ini juga membantu sih buat anak-anak yang tadi punya potensi sebagai tukang sebaya tadi. Itu rencana tindak lanjut saya nanti. Itu tindak lanjutnya Ibu adalah menggunakan metode jigsaw ya, dengan tetap memanfaatkan tutok sebaya. Jadi anak-anak yang memang berpotensi diberdayakan gitu biar bisa membantu teman-temannya yang kurang. Baik, itu bagus sekali Bu Rizka rencana-rencananya. Sekarang ada nggak? Berarti kesimpulannya Bu Rizka apa nih dari refleksi yang sudah kita lakukan ini? Ada nggak sesuatu insight yang Bu Rizka dapat? Ya, jadi selama pembelajaran tadi itu saya menemukan apa yang sudah saya rencanakan ternyata membantu sekali pada saat proses pembelajaran. Meskipun ada hal-hal yang banyak sih yang harus ditingkatkan, seperti manajemen waktu tadi, kemudian hal-hal yang terjadi juga di luar rencana saya, itu juga akan menjadi bahan evaluasi buat saya untuk pembelajaran selanjutnya. Berarti apakah sesuatu yang perlu ditingkatkan ini sudah Ibu dapat dari refleksi ini? Sudah Sesuai dengan yang saya harapkan. Terus yang rencana untuk kedepannya pun ada ide lah ya buat Bu Rizka ya. Baik Bu Rizka, mungkin itu refleksi yang bisa kita lakukan setelah pembelajaran yang Bu Rizka. Mungkin nanti di lain waktu saya punya kesempatan kembali untuk melihat Bu Rizka mengajar, ikut dalam pembelajaran Bu Rizka. Nanti kita mungkin bisa mengadakan sesi coaching lagi untuk pembelajaran yang berikutnya. Siap. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Saya juga terima kasih Bapak Sama-sama. atas waktunya, atas bantuannya.